Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kenal, saya Indah Rosyana Dewi, penguji Lembaga Sertifikasi Kompetensi dalam Bidang SPA. Dalam kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjabarkan tentang persentase peserta didik yang mengikuti uji kompetensi. Berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 1989, pendidikan dilaksanakan dalam bentuk bimbingan, pengajaran, dan latihan. Banyak orang tua yang mengupayakan pendidikan bagi buah hati mereka dengan jalur pendidikan yang berbeda-beda. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilakukan peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 13 Ayat 1, dinyatakan bahwa jalur pendidikan terdiri dari 3, yaitu yang pertama adalah jalur pendidikan formal, yang kedua jalur pendidikan informal, dan yang ketiga adalah jalur pendidikan non-formal. Saya akan sedikit jabarkan untuk masing-masing jalur pendidikan. Yang pertama, jalur pendidikan formal merupakan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah-sekolah pada umumnya. Menurut Pasal 1 Ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, jalur pendidikan ini mempunyai jenjang pendidikan yang jelas, mulai pendidikan dasar, pendidikan menengah, hingga pendidikan tinggi. Itulah penjabaran dari pendidikan formal. Berikutnya ialah pendidikan informal. Pendidikan informal ialah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan, berbentuk kegiatan belajar secara mandiri yang dilakukan secara sadar dan penuh tanggung jawab. Pendidikan ini bisa kita temui lewat sekolah rumah atau yang sering disebut dengan homeschooling, atau dari pusat kegiatan belajar mengajar atau PKBM. Itulah penjabaran dari pendidikan informal. Selanjutnya akan saya jabarkan tentang pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang untuk memenuhi kebutuhan pendidikan peserta didik, untuk mendapatkan informasi, pengetahuan, pelatihan, dan bimbingan sehingga mampu bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, dan negara. Itulah penjabaran dari pendidikan non-formal. Sekali lagi, pendidikan di Indonesia ada 3 jalur: pendidikan formal, pendidikan informal, dan yang terakhir adalah pendidikan non-formal. Selanjutnya, saya akan menjabarkan tentang beberapa istilah peserta didik yang ada di lingkungan dunia pendidikan Indonesia. Berikut ialah yang pertama adalah siswa atau siswi. Siswa atau siswi adalah istilah bagi peserta didik pada jenjang dasar dan menengah. Selanjutnya, yang kedua ialah mahasiswa atau mahasiswi. Ialah istilah umum bagi peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi, yaitu perguruan tinggi. Maha itu artinya paling tinggi, dan siswa adalah siswa. Jadi terlihat dari nama mahasiswa ialah itu jenjang siswa yang paling tinggi. Selanjutnya adalah ketiga, taruna.
Sebutan taruna digunakan untuk sekolah militer atau sekolah yang menganut sistem militer. Ada beberapa sekolah yang menganut sistem militer karena memang diperuntukkan untuk mempersiapkan peserta didiknya menjadi seorang militer. Ada beberapa contoh di Magelang untuk sekolah militer. Ada juga di Yogyakarta ya untuk sekolah militer angkatan udara dan sebagainya. Selanjutnya keempat ialah warga belajar. Warga belajar ini adalah istilah bagi peserta didik yang mengikuti jalur pendidikan non formal. Itu bisa disebut dengan warga belajar. Meskipun kita jarang sekali untuk mendengar kata warga belajar. Nomor 5 ialah pelajar. Pelajar adalah istilah lain yang digunakan bagi peserta didik yang mengikuti pendidikan formal tingkat dasar maupun pendidikan formal tingkat menengah. Itu disebut pelajar. Selanjutnya ialah murid. Murid adalah istilah peserta didik tingkat sekolah dasar atau taman kanak-kanak. Yang ketujuh ialah santri, adalah istilah bagi peserta didik suatu pesantren atau sekolah yang menganut unsur agama di dalamnya, yakni agama Muslim, biasanya di pondok pesantren. Maka siswanya disebut adalah santri. Oleh sebab itu dari semua istilah-istilah tadi bisa kita simpulkan bahwasannya peserta didik ialah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses belajar pada jalur pendidikan, baik itu pendidikan formal, pendidikan informal maupun pendidikan non formal. Pada jenjang pendidikan dan jenis pendidikan tertentu. Itu tadi penjabaran tentang istilah peserta didik. Sekarang kita akan lanjutkan tentang penjabaran tentang uji kompetensi. Sedikit kita bahas tentang uji kompetensi. Uji kompetensi peserta didik, kursus dan pelatihan. Uji kompetensi ujian nasional kursus pendidikan non formal yang telah diselenggarakan sejak tahun 1977, yang pada saat ini disebut sebagai ujian nasional kursus pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan masyarakat, sekarang telah diganti dengan nama uji kompetensi sejak tahun 2009. Oleh sebab itu, makanya sekarang kita menyebutnya uji kompetensi. Pasal 61 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menjelaskan bahwa sertifikat berbentuk ijazah dan sertifikasi kompetensi. Mengacu pada pasal 89 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 bahwa sertifikat yang berbentuk ijazah diterbitkan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah serta Satuan Pendidikan Tinggi yang sebagai tanda bahwa peserta didik tersebut telah lulus satuan pendidikan. Sedangkan sertifikat berbentuk sertifikat kompetensi diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi atau yang sering disebut dengan LSK. Uji kompetensi ialah proses pengujian dan penilaian yang dilakukan oleh seorang penguji kompetensi yang bertujuan untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi hasil belajar peserta didik. Pada masa saat ini, hampir sebagian besar lembaga kursus dan pelatihan sudah memahami tentang pentingnya sertifikat kompetensi bagi peserta didik mereka. Sertifikat kompetensi menjadi kebutuhan
Karena dunia usaha dan industri atau sering disebut DUDI atau IDUKA sebagian besar sudah menjadikan sertifikat kompetensi sebagai syarat penerimaan karyawan. Dunia usaha dan industri cukup mengandalkan sertifikat yang dikeluarkan oleh penyelenggara kursus dan pelatihan, atau juga yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi kompetensi. Oleh sebab itu, sangatlah penting adanya sinergi antara dunia pendidikan non-formal dan dunia industri demi kemajuan pendidikan di Indonesia serta demi kemajuan industri perekonomian di Indonesia. Jadi, prosentase akan uji kompetensi peserta didik kursus pelatihan sangatlah besar saat ini. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.